566 Kamu jangan ikut campur. Amanda Mu turun dan memasuki villa. Ketika dia berjalan ke villa, dia melihat kembali keluar gerbang. Sampai dia tidak bisa melihat mobil Ricky Mo di luar villa, dia berjongkok di tanah dan dengan cepat berjalan ke rumah kecil di ruang bawah tanah. Setelah dia masuk, dia menutup pintu dan berjalan ke pintu masuk ruang bawah tanah. Lampu di ruang bawah tanah yang terang, dan ada pengawal yang berjaga. Ketika pengawal itu melihat Amanda Mu, nadanya agak bingung, "Nyonya muda." Untuk pertama kalinya dalam banyak hari, mereka melihat Amanda Mu datang ke Siska Mu. Amanda Mu berhenti dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat garis samar, dan mengangkat kepalanya untuk bertanya kepada pengawal itu, apakah dia menolak untuk berbicara. Dia tidak tahu apa yang Ricky Mo tanyakan kepada Siska Mu, tapi pertanyaan ambigu ini cukup untuk meyakinkan pengawal itu bahwa apa yang Ricky Mo tahu, dia juga tahu itu. Bagaimana sikap Ricky Mo terhadap Amanda Mu? Pengawal-pengawal ini semuanya tahu itu. Ketika Amanda Mu mengajukan pertanyaan ini, tentu saja berpikir bahwa Ricky Mo menceritakan segalanya padanya. Salah satu pengawal berkata, dia masih tidak mengatakan itu, mulutnya sangat keras. Amanda Mu tidak bisa bertanya lebih banyak, dia takut dia akan terungkap. Aku pergi menemuinya. Amanda Mu berjalan ke dalam dan melihat Siska Mu duduk di kursi dengan gelang kaki diikat. Siska Mu disimpan di ruang bawah tanah yang tanpa matahari selama lebih dari 1 minggu, wajahnya pucat dan layu, meskipun pakaiannya kotor, ia tampaknya tidak memiliki luka kulit. Siska Mu mendengar langkah kaki dan melihat ke atas dengan malas. Ketika dia melihat bahwa orang di depannya adalah Amanda Mu, ada sedikit kekejaman di matanya, ternyata kamu. Amanda Mu sebenarnya terkejut. Apakah Ricky Mo begitu baik kepada Siska Mu? Dia berpikir bahwa Ricky Mo seharusnya mencoba yang terbaik untuk menyiksa Siska Mu. Dia tidak menyiksa Siska Mu. Apa? Terkejut melihat aku berdiri di sini dengan utuh. Siska Mu menatapnya dengan hati-hati, dengan keraguan di matanya. Tapi segera, keraguan di mata Siska Mu menjadi jelas. Apa kamu tidak tahu? Siska Mu tersenyum, wajahnya berputar aneh. Amanda Mu mencibir, apa yang harus aku ketahui? Haha, Siska Mu tertawa dengan kepala terangkat, air mata keluar dari senyumnya, dan kemudian melanjutkan, Amanda Mu, bagaimana mungkin ada seorang ibu seperti kamu di dunia ini, putrimu dibawa pergi orang lain, dan kamu bisa begitu acuh tak acuh, sangat menyedihkan. Warna kulit Amanda Mu berubah, dengan suaranya yang halus dalam suaranya, apa yang kamu katakan? Jadi kamu tidak tahu, Siska Mu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, dan berkata dengan aneh, Ricky Mo, bukankah dia sangat mencintaimu? Dia bahkan tidak memberitahu kamu bahwa putrimu dibawa pergi, hahaha. Amanda Mu telah berpikir sebelumnya, bahwa orang-orang di Siska Mu di sana, mungkin bisa berbuat kasar terhadap Joanna Mo. Namun, Ricky Mo mengatakan kepadanya bahwa Joanna Mo tinggal di rumah, dan dia telah melakukan panggilan video dengan Joanna Mo sepanjang waktu, yang menunjukkan bahwa Joanna Mo masih di rumah. Siska Mu, aku juga melakukan panggilan video dengan Joanna kemarin, kamu sekarang memberitahu aku bahwa dia dibawa pergi. Wajah Amanda Mu tidak malu-malu. Siska Mu mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali wajahnya yang bangga, jika putri kamu masih di rumah, mengapa kamu tidak kembali ke negaramu begitu lama? Kalimat ini segera mencekik garis hidup Amanda Mu. Ada penjelasan yang masuk akal untuk spekulasi di benaknya. Joanna Mo dibawa pergi, jadi Ricky Mo tidak membawanya pulang, takut dia akan menemukan Joanna Mo tidak di rumah, dan Donnie mungkin mencari Joanna Mo setelah pergi lebih awal atau terlambat pada saat ini. Semuanya masuk akal. Amanda Mu hanya merasakan kedinginan, merendam anggota tubuhnya dalam sekejap. Dia terhuyung 2 langkah, dan setelah bereaksi, dia berbalik dan ingin menemui Ricky Mo. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Ricky Mo tidak tahu kapan dia tiba di ruang bawah tanah. Dia tampak samar-samar berdiri di pintu masuk ruang bawah tanah, keduanya saling memandang. Amanda Mu memandangnya dan bahkan tidak berani bertanya apakah Siska Mu mengatakan itu benar. Ricky Mo tidak berbicara dan berjalan lurus. Hanya setelah dia mendekati Amanda Mu bisa melihat ekspresinya yang dingin. Ricky Mo berjalan melewatinya dan berjalan ke Siska Mu dengan suasana gelap, menendang kursi tempat dia duduk. Siska Mu hanya duduk di kursi, dan tidak diikat ke kursi. Kursi ditendang oleh Ricky Mo ke dinding dan jatuh, dan Siska Mu jatuh ke tanah. Ah! Ekspresi Ricky Mo cemberut seperti dewa neraka datang mencabut nyawa, Siska Mu berteriak ngeri, menggigil kedinginan.
Namun, Ricky Mo tidak menyentuhnya. Karena urusan ibunya, ia hampir tidak pernah berperilaku kasar ke wanita, termasuk Siskamu yang memiliki niat buruk sekalipun. Pada saat itu, Siskamu hampir membunuh Amandamu. Dia cemas pada waktu itu, dan dia membiarkan pengawal itu memotong kulitnya dan mencoba menyiksanya sampai mati, tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Hal yang sama berlaku sekarang. Amandamu berdiri di samping, dengan dingin menyaksikan serangkaian gerakan Ricky Mo. Banyak hal, dia tidak perlu mengatakan dengan terlalu jelas, dia sudah mengerti. Ricky Mo berbohong padanya sejak awal, Joanna mau dibawa pergi, dan dibawa pergi selama beberapa hari. Dan Ricky Mo berusaha keras untuk menyembunyikannya darinya. Amandamu menggigit bibirnya dan berjalan ke Siskamu, mengulurkan tangan dan memegang dagu Siskamu dengan erat. Suaranya dingin dan bodoh, aku bertanya padamu, siapa yang mengambil anak perempuan aku? Ricky Mo masih di sini, Siskamu sangat takut padanya, meskipun dia membenci Amandamu, dia menjawab, aku tidak tahu. Tidak tahu, Amandamu menggerakkan jari-jarinya ke bawah dagunya, menjepit lehernya, dan mengencang perlahan. Pada awalnya, Siskamu tidak menganggapnya serius, tetapi tangan Amandamu menegang dan napasnya menjadi semakin sulit, baru kemudian dia menyadari bahwa Amandamu benar-benar pembunuh. Biarkan, lepaskan, aku benar-benar tidak tahu. Wajah Siskamu tercekik menjadi ungu kebiruan, dia akan berinisiatif menemui kamu. Amandamu masih tidak melepaskan, dan terus bertanya, berinisiatif menemui aku. Pada saat ini, tiba-tiba ada kekuatan tarik di belakangnya, memegang lengannya dengan satu tangan, menariknya ke atas. Amandamu menoleh dan melihat wajah Ricky Mo yang kencang, bibirnya terjepit erat, amarah muncul di matanya. Mo, Amandamu menariknya keluar dari ruang bawah tanah sebelum dia bisa memanggil namanya. Gerakan Ricky Mo sangat kasar dan melukai pergelangan tangan Amandamu. Keluar dari ruang bawah tanah, Ricky Mo mengibaskan tangannya dan menatap wajahnya yang beku. Masalah ini, kamu jangan ikut campur. Kenapa aku tidak boleh ikut campur? Mereka menangkap Joanna. Amandamu memerah matanya, tetapi tidak ada air mata jatuh. 567 kamu beritahu aku sendiri. Ekspresi Ricky Mo sedikit suram, itu tidak hangat. Dia menatap Amandamu dengan seksama, matanya yang tajam seolah bisa tembus pandang, apa yang kamu pikirkan ketika dia baru saja di ruang bawah tanah? Apakah mencoba untuk mencekik mati Siskamu? Amandamu mengangkat kepalanya dengan keras dan menatap Ricky Mo dengan mata lebar. Telapak tangannya di sampingnya mengepal tanpa sadar, dia hanya benar-benar ingin mencekik Siskamu. Dia membenci Siskamu dan orang lain yang menangkap Joanna Mo. Sejak kecil, Siskamu telah melakukan banyak hal berlebihan padanya, dia hanya ingin mengembalikan hal-hal yang dilakukan Siskamu kepadanya, tidak termasuk terlalu membenci. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengharapkan apapun dari saudara perempuan Siskamu. Tanpa harapan, tentu saja tidak akan ada kebencian. Namun, Siskamu benar-benar bekerja sama dengan orang lain untuk menangkap Joanna Mo. Karena masa kecil Joanna Mo, Amandamu merasa berhutang budi padanya, dan sekarang dia ditangkap karena keluhan antara orang dewasa mereka, yang membuat Amandamu tidak dapat menerimanya. Amandamu tidak berbicara, dan Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dia berbicara. Amandamu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya, mencoba dengan tenang bertanya kepada Ricky Mo, kapan Joanna ditangkap oleh mereka. Ricky Mo mengangkat alisnya dan terdiam sesaat sebelum berkata, hari aku tiba di negara M. Amandamu mendengar kata-kata dan tersenyum sarkastis dengan gigitan di bibirnya. Ternyata begitu awal, Joanna sudah dibawa pergi. Amandamu menggelengkan kepalanya, menatap mata Ricky Mo sedikit dingin, ketika kamu pergi, mereka langsung menangkap Joanna. Kalimat Amandamu berikut ada di hati Ricky Mo. Meskipun dia tidak menjelaskan, nadanya mengungkapkan tuduhan Ricky Mo, menuduhnya tidak melindungi Joanna. Ricky Mo melihat dalam benaknya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam hal ini, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Joanna tidak memberitahu aku ketika dia dibawa pergi, dan selalu menyembunyikan ini dariku. Amandamu menjadi lebih marah ketika dia melihat dia tidak berbicara. Ricky Mo, Joanna Mo, dia adalah putri biologis kamu. Jika kamu pergi, biarkan orang-orang melindunginya, bisakah orang-orang itu diambil dengan mudah? Ketika Amandamu memikirkan seorang anak semuda Joanna Mo dan dibawa pergi oleh sekelompok orang yang tidak tahu seperti apa itu, sebuah hati meringkuk bersama dan dia tidak bisa bersantai sejenak.
Dia menaikkan volume, nadanya sangat dingin, dan napas di tubuh Ricky Mo juga suram. Pengawal di samping tidak berani mengatakan apa-apa, jadi mereka menelepon Donnie. Donnie tidak berjalan jauh sebelumnya, dan kembali dengan cepat. Ketika dia kembali, Amanda Mu dan Ricky Mo telah kembali ke aula. Tuan muda, Nyonya muda, Donnie mendekati keduanya dan sedikit membungkuk. Begitu Amanda Mu melihatnya, dia berdiri dan bertanya dengan cemas, "Asisten Donnie, apakah ada kabar?" Pengawal yang memanggil Donnie memberitahu Donnie di telepon, dan Donnie tidak terkejut mendengar Amanda Mu mengajukan pertanyaan ini. Dia melirik Ricky Mo sebelum berkata kepada Amanda Mu, "Orang-orang yang mengambil Joanna sangat licik. Kami telah mengikuti mereka akhir-akhir ini, tetapi mereka telah selangkah lebih cepat daripada kami." Amanda Mu duduk kembali di sofa dengan tangan dan kaki dingin, dan ada keheningan di aula. Setelah beberapa saat, Amanda Mu berdiri dan berjalan pergi. Ricky Mo dengan cepat bangkit dan meraihnya, "Kamu mau kemana?" "Aku pergi mencari sis kamu." Amanda Mu menjabat tangannya ketika dia selesai. Dia ingat bahwa sis kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang akan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Sis kamu pasti tidak hanya sembarang bicara. Dia tahu orang-orang yang telah menangkap Joanna Mo, dan dia pasti bisa mengetahui berita itu dari mulutnya. Tapi, dia belum berjalan beberapa langkah, dan dihentikan oleh Ricky Mo lagi, "Jangan pergi." Amanda Mu menatap Ricky Mo dengan tak percaya dan berkata, "Ricky Mo, kamu tidak peduli dengan Joanna Mo, aku sendiri yang mengurusnya. Lepaskan." Ricky Mo tidak berbicara, meraih pergelangan tangannya, "Amanda Mu, aku akan menangani ini." Amanda Mu hampir menggertakkan giginya dan berkata kata demi kata, "Anak perempuanku sendiri, aku akan menemukannya sendiri." Dia dengan sekuat tenaga melepaskan tangan Ricky Mo dan berjalan keluar. Ricky Mo berteriak di belakangnya, "Donnie." Donnie segera berhenti di depan Amanda Mu, malu dan berkata, "Nyonya muda." Amanda Mu berhenti, dan kepalanya berbalik cepat. Ricky Mo tidak akan memberitahu dia tentang penangkapan Joanna Mo, juga tidak membiarkannya pergi ke sis kamu. Ada apa ini sebenarnya? Amanda Mu menatap Donnie dan bertanya dengan dingin, "Donnie, kamu memberitahu aku, apakah ada berita tentang Joanna?" Kulit Donnie sedikit berubah, bibirnya diam-diam. Tidak ada penyangkalan bahwa ada berita. Amanda Mu mencibir dan menatap kembali pada Ricky Mo, "Kamu sendiri yang mengatakannya padaku, atau aku bertanya pada sis kamu?" Ricky Mo memandangnya sebentar dan tiba-tiba memanggil namanya. "Amanda Mu." Amanda Mu mengira Ricky Mo sudah memikirkannya dengan jelas. Dia ingin memberitahunya kabar Joanna Mo, tetapi dia tidak terpikir. Dia begitu sakit sehingga dia kehilangan kesadaran. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia melihat mata Ricky Mo yang acuh tak acuh dan tak berperasaan. Ketika bangun lagi, Amanda Mu mencium bau makanan. Ricky Mo berdiri di depan tempat tidur melawan cahaya, melemparkan bayangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bangun dan makan." Amanda Mu melihat sekeliling dan duduk di tempat tidur. Sekilas, dia melihat makanan di atas meja. Dia mengangkat selimut dari tempat tidur, seolah-olah untuk memverifikasi sesuatu, dan dengan cepat berjalan menuju pintu. Ricky Mo biasanya tidak menghentikannya, hanya memperhatikannya berjalan ke pintu. Amanda Mu membuka pintu dan melihat pengawal menjaga pintu. Pengawal itu pertama-tama melirik Ricky Mo untuk melihat apa sikapnya, dan kemudian bertanya kepada Amanda Mu dengan lantang, "Apa yang diperlukan Nyonya muda?" Ternyata, Amanda Mu tertawa dengan mencela diri sendiri, dan membanting pintu hingga tertutup. Dia melihat ke belakang dan menatap mata Ricky Mo dengan dingin, "Di mata kamu apakah aku anak kucing atau anak anjing? Kamu ingin menyekap aku? Ayo makan." Ricky Mo sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakannya, dan berbalik dan duduk di meja dengan mata menatapnya, memberi isyarat padanya untuk bergegas untuk makan. Amanda Mu berteriak padanya dengan beberapa keruntuhan, "Aku tidak makan, aku ingin mencari Joanna." Ricky Mo sangat tenang, "Joanna, aku akan menemukannya. Kalau begitu kamu pergi cari. Untuk apa kamu mengurung aku di sini?" Amanda Mu menutup matanya dan meraih wajahnya untuk menenangkan emosinya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ricky Mo. Mengapa ingin mengurungnya ketika dia ingin mencari Joanna Mo? Mengapa harus menyembunyikannya tentang masalah Joanna Mo? Meskipun dia mencintai Joanna Mo, dia tidak begitu lemah untuk mengetahui bahwa Joanna Mo diculik. Yang menghancurkannya adalah Ricky Mo yang menguncinya dan tidak membiarkannya melakukan apapun. 568 Tidak ada kartu telepon.
Walaupun Amandamu histeris ke Rikimo, dan Rikimo juga dengan tenang di hadapannya dan ekspresinya tidak berubah. Ketika Amandamu tenang sepenuhnya, Rikimo bangkit dan berjalan untuk membawanya ke meja makan tanpa emosi dan berkata, "Makanlah." Amandamu menatapnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Tidak makan." Rikimo menyipitkan matanya dengan sempit, dengan nada marah yang jelas. Rikimo mencibir, "Kamu boleh tidak makan, maka kamu jangan berpikir bisa melihat Joanna." Amandamu mengangkat kepalanya dengan keras, menatap tajam ke arah Rikimo, meremas bibirnya dengan erat, dan mengambil sumpit untuk mulai makan. Dia tidak nafsu makan, tetapi Rikimo bertekad untuk menatapnya untuk makan, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk makan. Setelah makan, seorang pelayan datang untuk membersihkan piring. Amandamu sudah tenang sekarang. Dia melirik keluar pintu dan bertanya kepada Rikimo, "Aku bahkan tidak bisa keluar dari ruangan ini sekarang." "Kamu pernah membakar villa aku sebelumnya," Rikimo terkekeh tanpa alasan. Amandamu tampak suram. Alasan mengapa dia membakar villa Rikimo adalah karena dia menahannya di villa dan mencegahnya keluar. Amandamu berkata dengan sinis, "Itu benar-benar menyusahkanmu." Rikimo tidak berbicara, bangkit dan keluar. Begitu dia keluar, Amandamu tidak bisa menahan diri untuk menendang kursi di depannya. Dia tidak tahu mengapa Rikimo tidak membiarkannya keluar, atau membiarkannya membantu menemukan Joanna Mo bersama-sama. Sampai kepala pecah pun tidak tahu mengapa dia begitu. Amandamu tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menyentuh sakunya dan menemukan bahwa itu kosong. Dia pergi ke tempat tidur untuk menemukannya, dan akhirnya menemukan telepon di meja samping tempat tidur. Apakah Rikimo meninggalkan ponselnya? Mata Amandamu bersinar dengan gembira. Dia mengambil ponsel dan melihat bahwa tidak ada kartu panggil di ponsel. Dia diberi ponsel tetapi tidak ada kartu panggil. Dia saat ini di negara M. Di negara asing ini, dia tidak memiliki orang yang dikenal kecuali Kenzo Li yang tidak tahu keberadaannya. Bahkan jika dia memanggil Lucy Sen, dia tidak akan dapat menyelamatkannya dari api. Jadi, Rikimo memberinya ponselnya, bukan untuk mencegahnya untuk menelepon orang lain, tetapi untuk mencegah orang lain meneleponnya. Amandamu ingat apa yang dikatakan Siskamu sebelumnya. Siskamu mengatakan bahwa orang yang membawa Joanna Mo akan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Dengan kata lain, alasan mengapa Rikimo tidak memberinya kartu panggil adalah untuk mencegah orang-orang itu menghubunginya. Mengapa berjaga-jaga terhadap orang-orang yang menghubunginya? Mungkinkah dikatakan bahwa tujuan utama mereka dalam mengambil Joanna Mo sebenarnya adalah dia? Amandamu bergumam, kenapa bisa? Semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinan ini. Orang-orang itu menculik Joanna Mo yang tujuannya adalah dirinya sendiri, dan Rikimo adalah orang yang teguh. Untuk mencegah Amandamu masuk ke perangkap mereka, langsung mengurung dirinya. Rikimo tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Sebagian besar waktu dia melakukan hal-hal dengan cara apapun. Dia tidak ingin Amandamu berpartisipasi dalam masalah ini. Dia hanya mematikannya. Meskipun tampaknya sangat tidak masuk akal, itu adalah cara yang paling sederhana dan paling langsung. Rikimo tahu betul bahwa jika tujuan orang-orang itu adalah Amandamu, Amandamu pasti akan menyelamatkan Joanna Mo tanpa ragu-ragu. Begitu Amandamu memikirkan situasi yang mungkin dihadapi Joanna Mo pada saat ini, dia terkunci dalam satu hati. Jika ini benar-benar masalahnya, dia tidak boleh duduk diam. Di malam hari, ketika Rikimo kembali ke kamar, Amandamu sedang mandi. Ruangan itu dipenuhi hawa panas, dan tidak butuh waktu lama bagi Amandamu untuk keluar dengan dibungkus handuk mandi. Dia baru saja mandi, dan kulit yang terpapar di luar handuk mandi berwarna merah muda, dan seluruh badannya tampak lembut seperti air, terutama terlihat lesat. Rikimo menyipitkan matanya sedikit dan mengunci matanya erat-erat padanya. Amandamu menatapnya seperti ini, sedikit gemetar, seluruh badannya sedikit gugup. Tetapi di wajahnya, berpura-pura santai, dia mendekati Rikimo dan bertanya, apakah ada kabar? Ada, jawab Rikimo, dan matanya bergerak tanpa sadar. Amandamu tampaknya tidak memperhatikan perasaan agresif di mata Rikimo, juga dia tidak melihat betapa menggodanya dia saat ini, dan dia terus bertanya tanpa emosi, lalu, kapan aku akan melihat Joanna? Rikimo tidak segera berbicara, Amandamu hendak menatapnya, dan dia tiba-tiba ditarik ke dalam pelukannya. Refleks terkondisi Amandamu menegang sejenak, tanpa sadar mengencangkan pakaiannya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu keluar seperti ini,
apa yang ingin aku lakukan untukmu? Ricky Mo menundukkan kepalanya sedikit, dan ketika dia berbisik, panas mencium di wajahnya, membuat wajahnya sedikit panas. Aku lupa mengambil bajuku, kalau tidak menggunakan handuk mandi lalu apakah harus keluar terlanjang? Amanda Mu mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan enggan. Mata Ricky Mo berubah sekaligus, dan matanya, yang tidak memiliki emosi, tumbuh lebih dalam. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Amanda Mu dengan keras. Amanda Mu sedikit berjuang, Ricky Mo memegang tangannya lebih erat dan kencang, dan sementara dia berjuang, handuk di tubuhnya jatuh. Napas Ricky Mo meningkat, dan dia berbalik dan melemparkannya ke tempat tidur, seluruh badannya melekat. Keduanya belum melakukannya bersama dalam waktu yang lama, belum lagi bahwa kali ini adalah niat Amanda Mu untuk merayu, dan Ricky Mo tidak bisa mengendalikannya dan tidak bisa berhenti dari awal. Sampai tengah malam, Ricky Mo baru melepaskannya. Ricky Mo menggendongnya dan menciumnya terus-menerus, dan lambat laun, dia tidak lagi mencium. Amanda Mu merasa napasnya semakin lancar dan dia memanggilnya, Ricky Mo. Pria yang memeganginya tidak menanggapi. Setelah beberapa saat, Amanda Mu berkata lagi, Ricky Mo, aku ingin minum air. Suaranya sangat lembut, tetapi jika Ricky Mo tidak tidur, dia masih bisa mendengarnya. Amanda Mu menunggu sebentar, berusaha melepaskan tangan Ricky Mo darinya. Hanya saja dia mengambil tangan Ricky Mo, dan dia mengulurkannya lagi. Amanda Mu dengan cepat meletakkan tangannya ke tangan Ricky Mo, dan Ricky Mo diam lagi. Amanda Mu takut bahwa dia tiba-tiba akan bangun dan tidak akan berani bergerak. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kain panjang yang disiapkan di bawah bantal. Dia takut Ricky Mo akan bangun di tengah jalan, jadi dia bergerak dengan sangat hati-hati. Tapi Ricky Mo masih terjaga ketika dia akan mengikat tangannya. Amanda Mu, apa yang kamu lakukan? Suaranya sudah sangat berat, dan suaranya terdengar sangat gelap. Amanda Mu menggigil, cepat merespons dan membungkuk untuk menciumnya. Ricky Mo tidak tahan dengan inisiatifnya, bahkan jika dia tahu apa yang Amanda Mu lakukan, dia masih tidak bisa mengendalikannya. Amanda Mu mengambil keuntungan dari kebingungannya dan meraih pisau di lehernya. 569 tuan muda pasti akan memilih kamu, hanya bisa memilih kamu. Amanda Mu terlalu gugup, dan kekuatan di tangannya sangat hebat. Dia merasakan pria itu berbaring kaku, dan dia memanggil Ricky Mo. Amanda Mu, suara Ricky Mo menjadi agak lambat, dan baru saja memanggil namanya, seluruh badan sangat tergantung. Amanda Mu buru-buru memalingkan kepalanya, dan kepala Ricky Mo jatuh dengan lembut di bahunya. Ada keheningan aneh di ruangan itu, dan Amanda Mu hanya bisa mendengar napasnya sendiri dan napas Ricky Mo. Setelah detak jantungnya stabil, dia mendorong Ricky Mo dan memanggil, Ricky Mo. Tanpa mendengar tanggapan Ricky Mo, Amanda Mu mendorong Ricky Mo darinya. Amanda Mu duduk dan menyalakan lampu di kamar. Begitu lampu menyala, situasi di ruangan itu jelas. Ricky Mo tersingkir olehnya, tidur dengan tenang di tempat tidur dengan mata tertutup. Ketika Ricky Mo tertidur, alisnya juga sedikit melengkung, seolah-olah ada banyak gangguan. Amanda Mu mengulurkan tangan dan membelai alisnya sampai alisnya yang sedikit melengkung berkurang, dan kemudian bibirnya naik sebelah, menutupinya dengan selimut, membungkuk dan mencium bibirnya. Amanda Mu meluruskan dan menatap wajahnya yang berani, sedikit menghela nafas. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu, membuka pegangan pintu dengan ringan, dan menemukan bahwa tidak ada pengawal di luar pintu. Ketika Ricky Mo pergi di siang hari, dia akan mengirim pengawal untuk tinggal di luar pintu kamar, dan pada malam hari Ricky Mo ada di rumah, tidak akan ada pengawal di luar pintu kamar. Amanda Mu menutup pintu dengan ringan, membawa sepatunya dan berjalan ke bawah dengan kaki telanjang. Dia berjalan sangat hati-hati tanpa mengeluarkan suara. Ada lampu di aula, pengawal bertugas di halaman. Sudah tengah malam, dan pengawal juga sangat lelah. Jika dia lebih hati-hati, dia harus bisa menghindari mata pengawal itu. Setelah memikirkannya, Amanda Mu mengangkat kakinya dan bersiap untuk keluar. Tiba-tiba, suara Doni datang dari belakang, Nyonya Muda. Amanda Mu mendengarnya langsung gelisah, dan kemudian berbalik dengan nasibnya, menatap Doni dengan sedikit malas, asisten Doni. Dia merencanakan cara melarikan diri di malam hari, hanya berpikir tentang cara menghindari pengawal itu, tetapi benar-benar lupa bahwa ada Doni di villa. Wajah Doni sangat tenang, dan sepertinya dia tidak terkejut bahwa Amanda Mu akan berada di sini saat ini.
Dia memandang Amandamu dan berkata dengan tenang, Nyonya muda, kalau kamu pergi sendirian lalu bisa apa? Bagaimana kamu bisa pergi mencari Joanna? Amandamu berpikir bahwa Doni akan menyuruh seseorang mengirimnya kembali ke kamar secara langsung, tetapi ketika Doni mengatakan ini padanya, dia jelas berniat untuk berunding dengannya. Selama ada kesempatan untuk berbicara logika, Amandamu tentu saja tidak takut pada apapun. Amandamu melipat tangannya dan berkata dengan serius, Siskamu pernah bilang, mereka akan mengambil inisiatif untuk menemuiku, bukankah kalian selalu tidak memiliki berita tentang Joanna? Selama aku dilepaskan, mereka pasti akan menemuiku. Ketika saatnya tiba, kalian juga bisa mencari tahu di mana Joanna berada. Doni mendengarkan Amandamu, dan wajahnya berubah. Melihat ini, Amandamu menegaskan pikirannya. Dia menatap Doni dengan cermat dan berkata, apakah kalian tahu sejak awal bahwa orang-orang itu mengambil Joanna sebenarnya untuk datang ke aku? Jadi Ricky Mo barulah tidak memberitahu aku bahwa Joanna ditangkap. Setelah Joanna ditangkap, Ricky Mo akan mengurung aku, untuk tidak membiarkan aku keluar, dia takut aku akan menggunakan diri sendiri untuk ditukar dengan Joanna. Di bagian kata-kata Amandamu ini, Doni tidak perlu lagi berbohong dan bersembunyi, dia mengangguk, ya. Tidak diragukan lagi, suara Doni membuat Amandamu benar-benar yakin dengan pikirannya. Amandamu menggigit sudut bibirnya, mengulurkan tangannya untuk menopang dahinya, menjambak rambutnya dengan sedikit kesal, lalu bertanya pada Doni, bagaimana kamu bisa membiarkan Ricky Mo seperti itu? Jika tujuan orang-orang itu benar-benar aku, ambil aku untuk ditukar dengan Joanna, setidaknya aku adalah orang dewasa. Joanna masih kecil, dia hanya 3 tahun, dia. Ketika Amandamu mengatakan ini, dia tersedak, dia mendongak dan mengambil napas dalam-dalam untuk tenang. Nyonya muda, aku mengerti apa yang kamu katakan. Doni menatap Amandamu selama beberapa detik, dan kemudian berkata dengan suara berat, tapi kamu adalah yang paling penting dan unik di hati Tuan Muda. Jika harus memilih antara kamu dan Joanna, Tuan Muda pasti akan memilih kamu, hanya akan memilih kamu. Amandamu mendengar kata-kata itu dan menatap Doni dengan tak percaya, apa maksudmu? Dia menemukan bahwa dia tidak mengerti kata-kata Doni. Tuan Muda pernah mengatakan sesuatu kepada aku. Doni berhenti sebelum melanjutkan, Tuan Muda mengatakan bahwa jika tidak ada Joanna, Peter Si tidak akan memiliki kesempatan untuk mengancam kalian ke pulau itu. Doni dan Amandamu menghabiskan banyak waktu satu sama lain, dia tahu bahwa Amandamu adalah orang yang cerdas dan dia tahu segalanya. Kepala Amandamu tercengang. Setelah beberapa saat, dia memulihkan suaranya, dia benar-benar mengatakan itu. Doni mengangguk tanpa suara. Amandamu meraih pintu, sedikit menurunkan matanya, dan terdiam. Apa yang terjadi di pulau itu tahun itu, masih tidak dilupakan oleh Ricky Mo. Dia tidak hanya menyalahkan dirinya sendiri, dia bahkan mengeluh tentang Joanna Mo. Ternyata karena alasan inilah dia tidak sedekat itu dengan Joanna Mo seperti sebelumnya. Tapi Joanna adalah anak kandungnya. Amandamu masih tidak percaya bahwa Ricky Mo akan mengatakan itu. Joanna memang putri kandung Tuan Muda. Dia mencintai Joanna dan lebih mencintai kamu. Kata-kata Doni membawa pertanyaan kembali ke titik semula. Dia bukan tidak mencintai Joanna Mo, tetapi dia tidak mencintai Joanna Mo sebanyak dia telah kehilangan semua ingatannya tentang Amandamu. Setelah perasaannya terhadap Amandamu terbangun, orang yang paling dicintainya adalah Amandamu. Dia lebih mencintai Joanna Mo dan Amandamu. Ricky Mo adalah orang yang tegas. Jika hanya salah satu dari dua ini dapat dipilih, dia akan memilih Amandamu tanpa ragu-ragu. Dia juga tahu watak Amandamu setelah mengetahui bahwa orang-orang itu membawa Joanna Mo ke Amandamu, dia tahu bahwa Amandamu pasti akan meminta Joanna Mo untuk ditukar dengannya, jadi dia terus menutupi ini. Tapi yang paling penting sekarang adalah menemukan Joanna Mo dulu. Amandamu mendongak dan bertanya pada Doni, apakah kamu tahu untuk apa mereka mencariku? Doni menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Amandamu menoleh untuk melihat malam redup di luar, dan berkata, Doni, tolong, lepaskan aku. Ada nada memohon yang jarang terdengar. Doni tidak berbicara, dan Amandamu tentu saja tahu kesulitannya. Doni, kamu juga punya anak, kamu seharusnya bisa mengerti suasana hatiku, aku bersalah atas Joanna, aku adalah ibu yang lalai, dia telah ditangkap selama berhari-hari, tidak ada berita, tapi aku tetap di sini dengan damai dan tidak bisa berbuat apa-apa, aku menderita setiap menit dan setiap detik. 570 sudah pergi tengah malam tadi. Apa yang Amandamu katakan adalah perasaan sejatinya, dan dia hampir kewalahan karena menyalahkan diri sendiri. Ketika Joanna Mo masih kecil, Amandamu tidak melindunginya dengan baik.
Kemudian, dia menemukannya kembali, tetapi dia berbaring di rumah sakit selama 3 tahun tanpa merawat Joanna Mo. Sekarang dia diculik lagi. Tidak ada yang menyangka Joanna Mo akan dibawa pergi, tetapi dia harus bertanggung jawab atas perannya sebagai ibu. Donnie mendengarkan kata-kata Amanda Mu, wajahnya tampak sedikit tersentuh, tetapi dia masih berkata, Tuan Muda tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. Itu karena dia tidak akan membiarkan aku melakukan ini, jadi aku akan meminta kamu untuk membiarkan aku pergi. Joanna baru berusia 3 tahun. Jika itu anak kamu sendiri, jika kamu adalah aku, kamu pasti akan membuat tindak yang sama denganku. Nada suara Amanda Mu menjadi sedikit bersemangat. Donnie menoleh untuk melihat ke atas, dan Amanda Mu mengikuti pandangannya dan berkata, Ricky mau dibuat pingsan olehku, dan tidak akan bangun sementara waktu. Donnie terdiam sesaat, dan akhirnya berkompromi, kamu pergi saja kalau begitu. Ricky Mo di dalam hati agak paranoid terhadapnya dan menganggap dia lebih penting daripada apapun. Dia dan Ricky Mo tidak bisa saling memahami, dan Ricky Mo tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Untungnya, Donnie bisa mendengarnya. Terima kasih. Amanda Mu berbalik untuk keluar, dan tiba-tiba teringat sesuatu seperti itu, dan kemudian bertanya kepadanya, bagaimana dengan sis kamu? Donnie berkata, dia masih di ruang bawah tanah. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku ingin melihatnya. Donnie membawanya ke ruang bawah tanah. Namun, sebelum memasuki ruang bawah tanah, Donnie dengan lantang mengingatkannya, Nyonya Muda, hati-hati dengan langkah-langkahnya. Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu untuk Amanda Mu di depan dan berdiri menyamping, menunggu Amanda Mu masuk. Amanda Mu berhenti sedikit, dan mengerti apa yang dikatakan Donnie. Dia mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Ruang bawah tanah sebenarnya sangat rapi, dan tidak banyak barang. Ada tempat tidur kayu yang sis kamu tiduri. Setelah Amanda Mu mendekat, sis kamu, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Setelah mata sis kamu terfokus pada Amanda Mu, giginya keras memanggil namanya, Amanda Mu. Setelah sis kamu selesai berbicara, dia memutar tubuhnya untuk bangun, dia mencoba sekuat tenaga tetapi tetap tidak bisa bangun. Amanda Mu menyipitkan matanya dan segera menyadari bahwa sis kamu telah dibius oleh Ricky Mo, mungkin ketika dia dibawa pergi oleh sis kamu sebelumnya, dan obat itu sama dengan obat bius sis kamu memberikan pada dirinya. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak berubah. Tidak ada jejak hangat dalam suara Amanda Mu. Sis kamu tidak berubah selama bertahun-tahun. Ketika dia masih kecil, dia sombong dan egois tanpa alasan. Ketika dia tumbuh dewasa, dia melakukan apapun yang dia bisa untuk keuntungannya sendiri. Dia tidak ragu untuk bekerja sama dengan orang lain untuk berurusan dengan anak. Tidak peduli berapa banyak hal yang sis kamu alami, sulit untuk mengubah sifatnya. Sama dengan kamu, dari kecil sampai besar. Sis kamu mencibir, dan nadanya sangat kejam, sangat murahan. Amanda Mu sudah tahu orang seperti apa dia, dan dia tidak akan lagi karena diprovokasi oleh kata-kata sis kamu. Sebelum menikah dengan Ricky Mo, dia benar-benar menganggap sis kamu sebagai orang yang dicintai selama tahun-tahun itu di keluargamu. Namun, dalam benak sis kamu, dia tidak bisa mengingat kebaikan siapapun. Amanda Mu tertawa sedikit, dan nadanya agak longgar, aku tahu, tunggu aku pergi, kamu akan tinggal di sini dan menikmatinya perlahan, aku percaya Ricky Mo akan memiliki banyak cara untuk menyiksa kamu. Cara Ricky Mo menyiksa orang, sis kamu mengalaminya. Begitu dia mendengar kata-kata Amanda Mu, seluruh wajahnya berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan menyelamatkan putriku, dan ketika aku pergi, apa yang akan dilakukan Ricky Mo untuk kamu, aku tidak tahu. Kata Amanda Mu, tampaknya merasa sangat menarik, dengan tawa kecil. Selanjutnya, Amanda Mu berbalik dan berjalan pergi. Di belakangnya terdengar suara ngeri sis kamu, Amanda Mu, kembali kamu. Amanda Mu keluar tanpa melihat ke belakang. Donnie membawanya ke pintu villa dan memberinya kunci mobil. Amanda Mu memandang kunci mobil di tangannya, dan terpana. Donnie melihat keraguannya dan berkata, kertas tidak bisa menutupi api. Setelah Nyonya Muda mengetahui hal-hal ini, dia pasti tidak akan melakukan apa-apa. Donnie selalu menjadi asisten khusus Ricky Mo, apakah ini orang biasa? Dia lebih tua dari Ricky Mo dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang berbagai hal, dia bisa memahami temperamen Ricky Mo, dan tentu saja dia juga bisa memahami temperamen Amanda Mu. Pada saat ini, Donnie menambahkan kalimat lain, aku akan mengirim seseorang untuk mengikuti kamu secara diam-diam.
Oke, Amandamu tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi. Doni menyaksikan mobil Amandamu menghilang ke dalam malam, sebelum kembali ke villa. Pengawal malam itu terkejut oleh suara mobil, dan telah berjalan menuju pintu villa. Ketika mereka melihat itu adalah Doni, mereka bertanya, "Asisten Doni, sudah begitu malam, apakah Tuan Muda keluar?" "Bukan urusan kalian, kalian kembali." Doni tidak berhenti sama sekali, dan melewati mereka. Doni langsung naik ke atas dan berdiri sebentar di pintu kamar Ricky Mo sebelum kembali ke kamar. Ketika Ricky Mo bangun, dia merasakan sedikit sakit di lehernya. Setelah memosongkan kepalanya, apa yang terjadi sebelumnya tiba-tiba membanjiri benaknya, dan tiba-tiba dia berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Pada saat ini, langit sudah terang, itu sudah pagi. Ricky Mo bahkan tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Dia dengan cepat berjalan ke pintu dan berteriak, "Amandamu!" Saat membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Doni berdiri di luar. Ketika dia melihat Ricky Mo, dia membungkuk dengan hormat dan berteriak, "Tuan Muda." Tangan Ricky Mo masih bertumpu pada kusen pintu. Ketika dia melihat Doni berdiri di pintu, dia sudah bisa menebak apa. "Nyonya Muda sudah pergi tengah malam tadi," Doni mengatakan yang sebenarnya. Ricky Mo tidak berbicara, menatap Doni dengan mata yang tajam, seolah ingin melihat tembus dirinya. Meskipun Doni merasa bahwa membiarkan Amandamu pergi itu tidaklah salah, Ricky Mo tidak bisa berpikir seperti dia. Dia menundukkan kepalanya merasa agak bersalah, tidak berani menatap Ricky Mo. Untuk sesaat, Ricky Mo menendangnya dan menendang kakinya keluar. Kaki itu menendang sedikit keras, Doni mengerang kesakitan, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak membenarkan dirinya sendiri. Saat ini, alasan itu hanya omong kosong untuk Ricky Mo. Ricky Mo tidak lagi memandangi Doni. Dia kembali ke kamar dan berganti pakaian. Doni masih di pintu. Dia pergi ke Doni dan bertanya dengan wajah gelap, di mana dia sekarang. Dia orang yang cerdas, tentu saja tahu kebiasaan Doni dalam melakukan sesuatu. Doni sangat berhati-hati, dia membiarkan Amandamu pergi, dan memancing orang-orang itu untuk menemui Amandamu, tentu saja tidak mungkin tidak mengutus orang untuk mengikutinya. Selanjutnya 571 Ibu Ricky Mo.